Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله. Sesungguhnya perkataan yang terbaik adalah perkataan Allah. Wa khairal huda, dan petunjuk teladan terbaik adalah huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaliknya, wa syarral umur, hal terburuk dalam cara beragama Islam adalah muhdatsatuha, mengikuti kreasi-kreasi baru. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, pada dasarnya setiap kreasi baru nampaknya badi', nampaknya indah, maka disebut bid'ah, kreatif. Wa kullu bid'atin dhalalah, tetapi setiap bid'ah hakikatnya adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan muaranya adalah neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar dan sungguh-sungguh, dan jangan sampai mati kecuali tetap sebagai muslimun, tetap berpegang teguh pada tauhidullah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Jalla wa'ala, kaji kita kali ini bertemakan transaksi perdagangan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membeli surga Allah, membeli surga Allah dengan dunia yang kita miliki. Dunia ini modal yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita memiliki ilmu yang pas, ilmu syar'i yang benar, maka kita akan bisa memanfaatkan dunia ini sebagai koin untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang sangat mencengangkan, dunia yang sering disebut dengan konotasi sangat rendah, namanya dunia, don. Don itu apa? Very low, rendah. Apakah surga Allah Azza wa Jal bisa dihargai dengan harga yang murahan? Tidak, tidak mungkin. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mau menerima dari kita sesuatu dari modal duniawi untuk dapat surganya yang sangat tinggi dan sangat bernilai lux, fasilitasnya yang sangat wah. Mengapa bisa begitu?
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah. Jawabannya itu. Dunia bagi Allah Azza wa Jalla tidak lebih istimewa dibandingkan dengan satu sayap seekor lalat. Tidak ada nilainya. Allah tidak butuh pada dunia kita. Tapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai alat transaksi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Poin ini saja sudah membuat kita mestinya merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita membawa-bawa hal yang rendah sekali nilainya, sementara Allah menawarkan kepada kita surganya. Rasa malu ini penting, harus kita bawa ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ibadah yang kita lakukan pada akhirnya di hati kita bukan menjadi sebuah prestasi, apalagi dianggap sebagai prestise. Orang yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla menganggap dirinya yang sudah banyak beribadah, telah berprestasi banyak di hadapan Allah, maka dirinya adalah orang yang bergengsi. Saya berprestasi di hadapan Allah. Saya ahli sedekah, saya ahli ibadah, saya ahli salat, saya ahli siyam, saya ahli jihad. Seakan-akan kita ini sudah banyak beribadah. Padahal modalnya dari siapa? Dari Allah. Bisa bersedekah dengan harta. Hartanya dari siapa? Dari Allah. Bisa mengajarkan ilmu. Yang memberikan ilmu itu ke dalam hati kita siapa? Allah. Bisa berjihad dengan tangannya yang kuat, kakinya yang kokoh, otaknya yang cerdas. Siapa yang memberi? Allah. Modalnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian Allah berikan kita surga. Malu banget. Kita kalau berdagang tuh kita punya modal. Kemudian kita jual apa yang kita punya. Kemudian orang membayarnya. Begitu kan? Tapi ini enggak. Kita enggak punya modal. Allah pula yang kasih modal. Maka kalau sudah dikasih modal, kemudian modal itu tidak digunakan, sementara Allah kasih alat tukarnya itu surga yang jauh lebih tinggi, kita masih tidak mau juga. Kita ini mau dibilang apa sudah? Apa pantasnya buat kita? Wajar atau kurang ajar? Sampean yang ngomong ya, bukan saya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami cintai karena Allah. Apa iya ada bahasa perdagangan antara kita dengan Allah? Ada. Siapa yang membahasakan itu? Allah sendiri. Dengarkan apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah As-Saff, surah ke-61, dari ayat ke-10 sampai ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan pada sebuah perdagangan di mana hasil dari perdagangan ini yang kalian akan dapatkan adalah terselamatkannya kalian dari azab yang pedih. Kalian akan terselamatkan dari neraka. Di akhirat itu tempat cuma dua, Pak. Kalau tidak neraka berarti surga. Ada
halte di antara surga dan neraka? Di halte saja saya mah kalau enggak dapat surga anget, enggak ada. Jadi bahasa ini kata Allah Azza wa Jalla, terselamatkannya kalian dari neraka, dari azab yang pedih, otomatis maknanya Anda akan dapat surga. Caranya gimana? Kan Allah yang menawarkan begini. Caranya gimana? Allah memberikan jawabannya. Caranya adalah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. Kalian harus mengimani Allah. Mengimani Allah diantaranya termasuk mengimani Al-Quran. Harus menjadikannya sebagai dalil dan menjadi penuntun buat kita. Maka beragamanya atas dasar dalil dari Al-Quran wa rasulih, dan mengimani Rasulnya. Di antara bukti keimanan kepada Rasul adalah kita menjadikan sunnahnya sebagai petunjuk dalam pengamalan hidup ini. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, artinya bersungguh-sungguh dalam setiap kebaikan. Wabil khusus, dalam berperang melawan kaum musyrikin. Dengan apa? Allah katakan modalnya adalah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan diri kalian. Sampai pada poin ini. Saya tidak lanjutkan bacaan ayatnya, panjang, mengingat waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kepada kita kuncinya. Berdagang dengan Allah, bertransaksi dengan Allah. Modalnya adalah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kalian dan diri kalian. Agak sedikit cepat ya. Ini banyak itemnya yang akan kita bahas. Beda dengan pertemuan pertama. Sekarang kita akan bicara tentang modal kita. Karena kita akan berdagang dengan Allah. Dan Allah sudah siapkan surga. Modal kita apa aja? Modal kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak disiapkan oleh orang tua kita. Bahkan orang tua kita pun belum pernah order kepada Allah. Ya Allah, order harta, order mata, order telinga, order kaki dua. Tidak pernah order. Orang tua kita, bahkan sampai bapak kita yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, tidak pernah merasa order kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, supaya masuk surga nih, tolonglah kasih kami ini modal. Kita tidak minta, bapak moyang kita tidak minta, Allah sudah sediakan semuanya. Maha kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kitanya tidak tahu diri. Namanya apa tadi? Namanya apa tadi? Wajar apa? Kurang. Kata Ustadz kurang wajar ya. Sama sekali tidak wajar. Jangan sampai jadi kurang ajar. Kita akan bicara modal kita apa aja. Mari kita bahas satu persatu modal kita. Modal yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita supaya kita bisa berdagang dengan Allah, lalu kita dapatkan surga. Yang pertama adalah ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan ilmu lewat wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kita, melanjutkan apa yang Allah berikan. Kata Nabi kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang diminati oleh Allah untuk menjadi baik, maka tandanya adalah Allah jadikan dia paham tentang agamanya. Maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu bahan ajarnya dan itu adalah bahan kajiannya, maka akan melahirkan pribadi yang memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jal, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama lah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Dalam makna lain, tidak disebut orang itu alim, ulama, kalau ilmunya tidak membuatnya merasa takut kepada Allah. Maka dari ilmu ada rasa takut kepada Allah. Berikutnya kata Nabi SAW juga memberitahukan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, meniti suatu jalan dengan tujuan menuntut ilmu, maka apa yang akan didapat? Allah akan berikan kemudahan baginya jalan ke surga. Maka jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut ilmu. Semoga kita yang ada di sini semuanya mendapatkan janji Allah dan Rasulnya sebagaimana dalam hadis ini. Amin. Modal yang kedua, harta. Harta ini biasanya yang paling identik dengan modal. Orang kalau menyebut modal pasti pikirannya arahnya kemana? Uang. Bahkan ada yang punya prinsip semua harta itu adalah uang. Uang itulah harta. Bahkan sampai mempertuhankan duit. What is duit? Duit. If you have not duit, you cannot do it. Sampai berpikiran kalau ndak punya uang, ya ndak bisa melakukan apa-apa. Lalu dengan harta ini kita ngapain? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan peluang sangat besar di dalam syariah sedekah. Dalam syariah sedekah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sekitar 15 ayat di dalam surah Al-Baqarah dari ayat ke-250 sampai 265. Di antaranya salah satunya pada ayat 250 berapa ini? 251 apa 253? Coba. Surah Al-Baqarah ayat 250 berapa ini? Cari ya. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء Wallahu wasi'un alim. 261. Masya Allah. Untung diingatkan tuh.
Enak punya teman bisa mengingatkan tuh. Ini juga modal nanti kita dapatkan. Teman yang mengingatkan kita itu modal. Allah Azza wa Jalla menyatakan, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menanam sebiji lalu tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya ketika dipanen berisi 100 biji. Jadi berapa tuh? 700 kali lipat. Maka ketika kita mendengar ajakan sedekah, Bapak Ibu jangan berpikir dengan matematika syaitan. Wah, ada matematika syaitan. Matematika syaitan tuh matematika minus. Syaitan sengaja mengobok-obok hati kita. Apa kata syaitan? Jangan sedekah. Inti kalau sedekah punya uang 1 juta, sedekah 100.000, jadi berapa sisanya? 900.000. Berkurang apa bertambah? Berkurang. Matematika syaitan tuh. Tapi apa salah Pak Ustadz hitungannya? Benar. Tetapi syaitan mengandalkan operasional pengurangan itulah untuk menurunkan semangat kita bersedekah. Maka kalau sudah urusannya sedekah, Bapak Ibu, matematikanya adalah matematika Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 261. Sedekah 1, Allah balas 700 kali lipat. Mau? Mau? Baru sedikit yang mau. Mau? Nah, kalau pas seperti iklan aja baru kencang suaranya. Bapak Ibu, ini dari modal harta. Termasuk harta diantaranya uang, ada perhiasan emas dan perak, makanan dan minuman, bisnis yang kita lakukan, kita merekrut orang. Ini semua adalah modal kita untuk mengokohkan posisi kita ke surga. Rumah kita. Ada apa dengan rumah kita? Kita katakan rumah kita adalah modal untuk bisa dapat surga. Siapa yang tahu bagaimana menjadikan rumah itu sebagai modal untuk dapat surga? Satu saja, angkat tangan. Siapa yang tahu? Kalau ada hadiah, panitia kasih hadiah. Ya. Mengasuh anak yatim, artinya rumahnya dijadikan sebagai tempat untuk mengasuh anak yatim. Masya Allah, mumtaz. Kasih hadiah, Masya Allah. Ini seksi ibadah kasih hadiah. Iya Bapak, ada lagi. Memuliakan tamu. Jadi bangun rumah tuh bukan sekedar untuk ya tidur saja gitu ya. Ada sebagian orang, saya beli rumah yang RSS aja. Ini pelit. Ya, istrinya jadi sumpek. Iya, kalau suami mah bisa kemana-mana ya. Istri di rumah terus dikasih yang sumpek. Masih banyak lagi yang lain. Bapak belum dapat hadiah. Udah gede. Ya. Untuk sholat sunnah. Ya. Bapak-bapak sholat fardunya kan di masjid ya. Sholat sunnah di rumah, baca Al-Quran di rumah, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Pintar. Sawah dan ladang, eta mah pastinya banyak potensi dari sawah dan ladang itu. Coba burung-burung pada ikut makan dari padi kita, sedekah. Jangan dianggap itu merugikan. Pakai matematika minus mah, iya. Ya, matematika apa tadi namanya? Baik. Kita agak cepat. Yang ketiga, modal kita juga nih. Allah kasih jiwa kita. Jiwa ini sebenarnya luas. Kita memiliki modal bernama jiwa, al-anfus. Bukan hanya nyawa kita, bukan hanya diri kita. Kita punya istri.
Bapak-bapak yang punya istri kesempatan banyak sodakoh. Oh, bapak mah sudah hafal yang seperti itu mah. Ya, ibu-ibu yang dikasih sodakoh lebih seneng lagi. Sodakoh khusus, ya. Tuh, istri, anak-anak. Tapi ingat, istri dan anak-anak ini bisa jadi musuh. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa istri dan anak-anak kita itu bisa jadi musuh. Maka waspada. Kapan bisa jadi musuh? Kalau keberadaan mereka menjadikan kita terhalang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya hidup dengan istri bikin kita jadi malas sholat subuh. Ya? Dipanggil, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Apa dijawabnya? Tidur itu lebih enak daripada salat. Berarti terhalang. Kalau istrinya tidak mendorong, Mas, udah mau adzan Mas, subuh bangun. Berarti adu. Istri ini berarti musuh. Karena apa? Kita ingin dapat surga Allah. Di surga nanti Pak, bukan 1, 2, 3, 4 istri. Jadi kalau bapak terlalu eman-eman dengan istri, ngerti eman-eman enggak? Terlalu sayang-sayang dengan istri sampai meninggalkan sholat subuh berjamaah, berarti lupa bahwasanya di surga telah disediakan tidak hanya 1, 2, 3, dan 4. Mau? Loh, yang mau kok sebelah sana. Saya nawarinnya bapak-bapak yang sebelah sini lebih tua gitu. Yang di sana lebih muda, lebih agresif, mau gitu. Ya, nggak apa-apa ya. Siapa yang mau aja kan ke surga itu. Nggak ada paksaan. Bapak Ibu, anak-anak kita ini modal. Anak-anak kita adalah modal untuk kita beli surga. Kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam, kalau anak manusia meninggal, inqata'a anhu amaluh, amalnya terputus. Berarti sudah tidak dapat produksi pahala lagi, tidak memproduksi pahala lagi. Illa min thalath, kecuali dari 3 mesin penghasil pahala ini. 3 mesin produksi pahala ini apa? Yang pertama apa? Sudah pada hafal, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, walad salih yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Maka Bapak Ibu dalam rangka memproduksi anak, tujuannya harus itu. Ya Allah, kasih saya modal tambah lagi ya Allah, modal saya ya Allah dengan anak-anak yang soleh. Kalau punya anak 11 lumayan, kalaupun ada yang bungker 3 jadi 8. Tahu bungker? Ibarat telur itu kagak netes, kagak jadi pitik, tidak jadi ayam. Bungker tuh namanya. Ya, busuk. Kan tidak semua anak jadi ulama, tidak semua anak hafal Al-Quran. Mungkin yang satu kecenderungannya ke teknik, yang satu ke farmasi, yang satu jadi dokter, yang satu jadi tukang insinyur, jadi tukang sayur dan sebagainya. Adalah di antara mereka itu yang jadi ulama, yang hafiz Quran, yang jadi da'i ilallah. Satu saja paling tidak dari 11 anak
Jangan semuanya dibikinkan kesebelasan sepak bola. Satu saja paling tidak di antara mereka hafal Quran, jadi alim, saleh, da'i ilallah. Mengangkat kita itu modal kita ke surga. Kita beli surga. Bapak Ibu, siap? Kita beli surga Allah. Lanjut. Ada istri, ada anak, ada ibu dan ayah kita. Modal. Jangan dianggap ibu kita, ayah kita sudah tua itu bikin repot doang. Saya bersaudara 4 orang. 2 orang di atas saya dari bapak yang lain. Ibunya sama. Saya punya saudara kandung cuma 1 laki-laki. Dan kami berempat itu semua laki-laki. Kami punya ibu dan bapak masih hidup. Dua-duanya sudah stroke. Dua-duanya hanya bisa di atas kasur. Sayangnya di antara kami berempat itu tidak ada yang berlomba untuk merawatnya. Alhamdulillah kecuali saya. Saya mohon doa Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada saya rahmatnya dan berkahnya dengan merawat orang tua saya. Semoga Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama dan lebih dari itu, ya. Ini kesempatan ibu dan ayah kita, apalagi sudah tua, sudah jelang akhir umurnya, itu modal kita untuk dapat surga Allah. Kita punya saudara, juga modal. Ada silaturahim. Ini perintah silaturahim dengan saudara. Tetangga. Dulu Jibril alaihi salam sering mewasiati Nabi SAW baik-baik dengan tetangga, baikin tetangga, baikin tetangga. Orang yang pengen dapat surga, jangan jahat dengan tetangga. Ya, jangan jahatin tetangga. Apalagi hidup di komplek, temboknya 1 berdua. Ya. Mari kita jaga hidup ketetanggaan kita. Itu termasuk modal kita untuk dapat surga. Kemudian adalah teman. Ada teman. Teman itu ada 3 macam. Ada teman bagaikan makanan dan minuman yang kita butuhkan setiap hari. Yang kedua, ada teman bagai obat. Kita butuh sewaktu-waktu. Ada teman bagai racun. Hindari, jangan sampai dekat-dekat. Kalau teman yang bagaikan makanan dan minuman yang kita butuhkan setiap hari adalah para ulama. Orang-orang saleh, teman-teman yang mau mengingatkan ketika kita salah. Jangan cuma teman yang sekedar ngiyain aja gitu. Biar bikin kita senang gitu. Kita salah, manggut-manggut. Kita benar, manggut-manggut. Kayaknya kita selalu benar. Maka kalau kita punya bawahan, kita punya pimpinan, kita punya guru, kita punya murid, kita punya rakyat, kita punya pemimpin, mau menasehati kita, itu modal. Beliau adalah modal kita untuk dapat surga Allah. Saya heran ada sebagian orang punya ustaz, malah dia tidak manfaatkan ustaz itu untuk modalnya mendapat surga. Apa diantaranya? Saya dan ustaz-ustaz yang lain suka memperingatkan jamaah bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini bid'ah, sesat. Nanti Bapak bisa masuk neraka. Maaf karena tadi surga terus ya jadi lupa. Bisa masuk neraka. Malah marah. Diingatkan tuh malah marah. Hal yang mungkin lebih kecil lagi dari itu, yang lebih spesifik lagi, ketika kita sholat berbaris bareng, kita tempelin kakinya, dia minggir. Kita kejar tempelin lagi,
minggir lagi. Begitu yang ketiganya, diinjek kaki kita. Ngapain sih lu deket-deket? Ya Rabbi, ini orang nggak bisa memanfaatkan temannya yang berbaris bareng sebagai modal untuk dapat surga. Ya, ayo. Kita punya pemimpin, kita punya rakyat, kita punya teman, kita punya guru, kita punya murid, kita punya pembantu, kita punya karyawan. Jadikan itu modal. Modal kita untuk dapat surga. Banyak ternyata Allah kasih modal kita, Pak, Bu, ya. Next. Lanjut. Sekarang modal berikutnya adalah umur. Waktu. Kesempatan. Kalaulah kita mengerti betul betapa kita sangat membutuhkan banyak modal untuk dapat surga Allah Azza wa Jal, tentu kita akan merasakan bahwa 24 jam sehari semalam itu ternyata sangat kurang. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyindir orang yang teratur hidupnya sehari semalam dibagi 3. Ini termasuk teratur nih Pak. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk tidur istirahat, 8 jam untuk ibadah. Sepertinya bagus ya. Kalau kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau orang itu punya umur 60 tahun dan dia telah atur hidupnya itu teratur seperti itu. 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam ibadah. Berarti dia telah tidur selama 24 tahun. Dalam rentang 60 tahun itu berarti dia telah tidur selama 24 tahun. Benar? 60 dibagi 3 benar? 24? Salah ya? Oh salah ternyata, kan? Senang saya dapat teman yang mengingatkan. 20 tahun kita tidur. Itu padahal mah menurut kita kayaknya bagus ya. Ibadah 8 jam. Lah apalagi yang boro-boro 8 jam. Sholat 5 waktu. 1 kali sholatnya pengennya ekspres karena sudah expert. Al-Fatihah 1 nafas. Urusan ibadah itu bukan masalah pengalaman dan tidak pengalaman, tetapi masalah benar dan tidak benar. Ya. Umur, waktu, kesempatan kita. Ayo. Kita bakal ditanya tentang modal yang satu ini oleh Allah Azza wa Jalla. Di samping modal-modal yang lain, Allah akan tanya, wa an umurihi fima afna. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan? Tidur ya Allah 20 tahun. Apa begitu jawaban kita? Malu kita sebelum ketemu Allah nanti. Ya. Makanya kalau ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang, ulil albab, itu kalau malam tidurnya terbatas. Memanfaatkan malamnya. Saya pengen suatu saat membahas siklus 24 jamnya Rasulullah Muhammad SAW. Setuju enggak? Mau enggak tak tunjukkan siklus perputaran 24 jamnya Nabi Muhammad SAW itu kayak apa? Kalau kita telusuri, ada sekitar 1000 sunnah dalam 24 jam. Allahu Akbar. Dan kita mungkin hanya mampu mengamalkan sebagiannya. Ya, maka terus menuntut ilmu. Barangkali suatu saat kita bisa bahas siklus keseharian 24 jamnya Rasulullah SAW. Setidaknya malamnya, mari kita atur. Kalau malam, Nabi Muhammad SAW sudah menetapkan disiplin untuk pribadinya.
sebagaimana diceritakan oleh istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu anha, kana yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Nabi SAW tidak suka tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelahnya. Perlu kita atur waktu kita. Kapan untuk terima tamu? Batasi sampai jam berapa? Di antara kita menghabiskan malam, subhanallah, untuk hal-hal yang tidak ada surganya di situ. Main game, PlayStation, main volley, main bola, nonton bola, nungguin gol sampai nggak berkedip. Pas giliran gol kedip, subhanallah, hilang dah. Cilaka. Bapak Ibu, ada waktu disebut dengan waktu sahar. Waktu apa? Sahar. Apa itu waktu sahar? Waktu sahar itu waktu masih gelap remang-remang menjelang azan subuh. Itu waktu yang sangat mustajab untuk kita manfaatkan berdoa, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, mohon berbagai kepentingan kita kepada Allah. Maka setidaknya kita yang masih minimalis ibadahnya, muslim minimalis, minimalnya kalau subuh itu 4:30, jam 4 itu sudah bangun. Tetapkan dalam pribadi kita. Kalau sudah ditetapkan niatnya mohon kepada Allah Azza wa Jalla sebelum tidur, insya Allah dimudahkan. Saya sudah membuktikan. Di antaranya tadi malam dan sekian lama saya buktikan. Saya kalau Sabtu malam tuh ba'dal maghrib sampai isya ngisi di Bintaro. Ini sudah 13 tahun. Pulang sampai ke rumah itu rata-rata jam 10, jam 11. Saya baru bisa tidur jam 12 malam. Kemudian jam 3 malam saya sudah dijemput untuk mengisi di Cikunir. Untuk kajian ba'da subuh sampai duha. Pikir-pikir apa ya cukup tidur antara jam 12 sampai jam 3. Tidak pakai alarm. Tidak pakai apa. Saya cuma pesan kepada panitianya kalau sudah dekat dari pesantren tolong telepon saya. Sebelum dia telepon saya sudah mandi. Alhamdulillah. Dapat walaupun cuma 3 rakaat. Ayo Pak, 3 rakaat aja paling tidak. Sempatkan ya. Sebelum azan subuh sempatkan minimal 3 rakaat aja. Dan manfaatkan tatkala sujud. Mohon kepada Allah. Walaupun tidak pakai bahasa Arab, tidak apa-apa. Ya. Nah, sudah subuh. Ini waktu azan ya? Oh tadi azan. Nanti kita dengarkan azan dulu, nanti kita sambung, ya. Baik, tafadhal. Sudah dapat malam, dapat waktu sahar. Di waktu sahar itu di 1/3 akhir malam, setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia memberikan special offer. Tawaran spesial kepada kita semua. Man yas'alni fa'u'tiyah. Siapa yang mau minta kepadaku, aku kasih. Man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang mau mohon kepadaku, aku beri. Man yastaghfirni fa'aghfirullah. Siapa yang mau minta ampun kepadaku, aku ampuni. Itu komitmen Allah Azza wa Jalla. Waktunya khusus. Manfaatkan, ini modal. Maka kalau yang membiasakan
subuhnya dijemur jam 7. Subhanallah. Telah melewatkan modal yang sangat potensial. Ya, insya Allah di sini nggak ada ya yang suka menjemur subuh pada waktu jam 7. Malu sama ayam yang berkokok. Waktu duha. Waktu duha ini masih seger. Waktu duha, sempatkanlah minimal 2 rakaat. Sempatkan minimal 2 rakaat. Itu kata Nabi SAW, ya, lebih berharga dibandingkan dengan dunia seisinya. Allahu Akbar. Iya. Kemudian waktu zuhur. Apakah sebelum waktu zuhur atau setelah waktu zuhur? Ada hal yang mengenakan buat kita tapi nilainya malah ibadah. Apa itu? Tidur. Bukan masalah sholat qobliyah atau ba'diyah. Itu mah pasti. Itu mah sholat kan? Ini mah tidur loh. Bener Ustaz, tidur ada pahalanya. Bener. Karena kalau itu sesuatu yang diperintahkan, disunnahkan, dapatnya pahala apa dosa? Pahala. Dengarkan apa kata Nabi SAW. Qilu. Sabda Nabi ini. Qilu. Lakukan qailulah. Fa inna syaitana la yaqilu. Sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Ini masih belum memasyarakat sunnah yang satu ini. Ini akan tersingkap sangat penting artinya ketika kita sudah memulai malamnya itu sesuai dengan siklus 24 jamnya Nabi. Kenapa? Kita sudah capek malamnya dengan sholat tahajud. Disambung kemudian pagi beraktivitas. Sekitar jam 11 siang kita butuh istirahat. Sehingga kita menyongsong sholat duhur dalam keadaan segar. Itu hikmahnya. Qailulah itu apa? Qailulah adalah tidur siang sejenak. Dan tidur siang itu memang tidak akan bisa betah lama. Kalau yang tidur siangnya itu kelamaan itu memang penyakit. Mungkin kebanyakan karbohidrat akhirnya ngantukan. Ya. Zuhur ini potensinya sangat besar. Tidur aja dapat pahala gitu. Maka manfaatkan. Kalau tidak sempat sebelum zuhur maka ba'da zuhur. Baik. Waktu asar. Waktu asar, sholat asar itu termasuk as-sholatul wusta. Sholat yang tertinggi nilainya. Udah diingatkan lagi. Gak apa-apa, lanjut aja ya. Iya, kadang-kadang memang polisi tidur itu. Nah, gundukan dikit. Gak apa-apa. Selama seksi ubudiyahnya mengizinkan, saya jadi tenang Pak. Udah saya PDKT dulu sebelum ini. Alhamdulillah. Ya. Saat asar ini potensial sekali sebenarnya modal kita. Ba'da sholatil asar, mbok yau kita biasakan duduk di masjid dengan zikir sore. Barangkali ini belum memasyarakat. Alhamdulillah kami di pesantren semua siklus 24 jam ini dipakai semua. Mulai dari malamnya sampai zikir pagi, sore dan sebagainya. Supaya apa? Santri ini begitu sudah lulus dari pesantren, mereka sudah sangat terbiasa dan menjadi enteng melaksanakan ibadah sunnah yang sekitar 1000 sunnah dalam sehari. Sudah enteng. Ya.
Apalagi kalau hari Jumu'ah, waktu asarnya antara asar dengan maghrib, harinya hari Jumu'ah. Ini jauh lebih potensial lagi ya, doanya sangat memungkinkan untuk diijabah. Banyak sholawat untuk Nabi SAW. Baca surah Al-Kahfi. Banyak ini kalau hari Jumat, lebih lagi ya sore. Nah bila perlu nih, kalau ngerti potensi modal ini sih saran aja, usulan. Kalau sekiranya di masjid-masjid itu dibikin kajian ilmu bainal asr wal maghrib Jumat sore. Isora. Ya bisalah, kan tidak semua pegawai negeri ya. Tidak semuanya pegawai kan ya. Banyak pensiunan, ada anak-anak muda yang anak kuliah apa. Bisa. Barangkali ini waktu tambahan Pak. Untuk apa? Supaya kita ini tergerak. Kadang-kadang kalau tidak ada medianya, kalau tidak ada media kegiatan yang terjadwal, untuk meraih modal sunnah yang satu ini susah untuk mendisiplinkannya. Setidaknya bainal asr wal maghrib ini ada kajian. Ya, di situ kita sekaligus ada zikir, ada apa? Bukan zikir bersama-sama, maksudnya kajian bukan di situ maksudnya. Baik. Berikutnya al-ayyam, hari-hari. Hari-hari dalam sepekan yang 7 hari ini semuanya potensial menjadi modal buat kita untuk beli surga. Senin Kamis. Jangan lupakan Senin Kamis. Senin kata Nabi SAW, di situ hari lahirku. Kalau orang-orang ada yang cinta maulid, kita sebenarnya lebih cinta kepada maulid. Cuma kita cinta kepada maulid Nabi itu sesuai dengan porsinya. Kenapa? Nabi dilahirkan hari Senin. Dan Nabi menjadikan hari Senin itu sebagai hari puasa. Maka kita puasa nih hari Senin karena cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang lebih mencintai Nabi? Kita apa orang yang maulidan setahun sekali? Kok enggak ada yang jawab ya? Sampean ikut yang mana? Jangan takut. Kok enggak jawab itu kayaknya ada ketakutan kita. Yang pasti kita semua wajib mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Cuma masalah cara mencintainya ini yang berbeda. Ada orang mencintai Nabi dengan nyanyi. Apa dengan menyanyi berarti cinta? Apa jawabnya? Kok sampean nggak jawab? Baik, itu hari-hari ya. Al-layali, malam-malam. Selain malam untuk tahajud, untuk doa, untuk istighfar, juga ada malam-malam tertentu. Kita kenal ada Lailatul Qadar. Ya, ada malam-malam yang istimewa dalam setahun. Maka jangan sampai kita habiskan malam-malam kita untuk yang tidak ada surganya. Na'udzubillah kalau mengikuti 3 agama sekaligus. Nih tanggal 1 Januari nanti malam tahun baru. Na'udzubillah. Teman-teman kita kaum muslimin, saudara-saudara kita, keluarga kita, ayo kita ingatkan. Orang Majusi dengan api. Orang Yahudi dengan apa? Trompet. Orang Nasrani dengan lonceng. Lah umat Islam tiga-tiganya diembat. Nauzubillah. Ya trompetnya dibeli. Udah itu trompet itu melalui uji coba berapa puluh mulut itu. Bu, Pak, sayangi. Modal kita jangan sampai hangus. Ya. Itu yang seperti itu jangan sampai ada dalam keluarga kita. Makanya salah satu usahanya kami di pesantren, di sekolah pada umumnya sekarang sudah mulai libur.
Kalau sudah ada di rumah itu, susah orang tua itu mengendalikan anak. Dapat pengaruh dari luar nih, yang dari televisi, yang dari lingkungan. Makanya sebagian pesantren, termasuk pesantren kita di Al-Ma'had di Bekasi, di Setu, itu liburnya ntar tanggal 7 Januari. Biarin orang-orang udah trompetan apa segala macam, anak-anak baru pulang 10 hari. Yang sekolah umumnya seminggu, kita mah 10 hari. Gitu. Nanti Ramadan sampai Syawal 40 hari liburnya. Kenyang benar tuh kan. Ya. Baik. Ini modal. Kemudian modal yang kelima adalah keadaan. Setiap kita pasti mengalami keadaan. Dan setiap keadaan bagi seorang mukmin berakhir baik, nilainya nilai surga. Karena semua keadaan adalah modal untuk beli surga. Dengarkan sebuah hadis qudsi, ya. Sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan kepribadian seorang mukmin itu. Apa yang menakjubkan bagi Allah Azza wa Jalla dari kepribadian seorang mukmin? Fa inna amrahu kullahu khair. Karena semua keadaan baginya baik. Bagi seorang mukmin semua keadaan baik. Fa in asabathu sarra'u syakar fakana khairal lahu. Kalau dapat hal yang menyenangkan, bersyukur. Maka dengan kesyukurannya Allah tambah nikmatnya, maka jadi tambah baik. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairal lahu. Dan apabila dia dapat hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Dengan sabarnya itu dia dapat kebaikan lebih berlipat ganda. Bapak Ibu tahu pahalanya sabar itu macam mana? Kalau kita baca Al-Quran per hurufnya satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau kita sholat berjamaah 20 sampai 27 derajat. Dalam riwayat lain ada 25, 26 derajat. Ya. Kalau kita bersolawat sekali Allah balas 10 kali. Rata-rata amal soleh itu basic salary-nya dari Allah itu 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan kebaikan 1, maka dia dapatkan 10. Itu rata-rata basic salary namanya. Ya, yang suka ngatur keuangan perusahaan itu namanya basic salary. Sedekah sampai 700 kali lipat. Sabar ini beda lagi. Udah ndak ada hitungannya. Kata Allah Azza wa Jal, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar saja yang pahalanya akan ditunaikan oleh Allah tanpa hitungan. Ndak 10 kali, ndak 100 kali, ndak 700 kali, termasuk Bapak Ibu yang sudah begitu sabarnya sampai jam 8 kurang seperempat mau duduk di masjid dengerin anak muda kayak saya ini. Kok mau-maunya bapak-bapak yang sudah tua kok mau dengerin orang kayak saya, ulama bukan, ya, syekh asli bukan, gitu ya. Ini kan namanya syekh tapi bukan syekh dari Madinah gitu. Kok mau-maunya dengerin saya, ya, ustadz yang tidak begitu terkenal, ya, kok mau-maunya anak muda itu didengerin gitu. Bersabar menuntut ilmu. Nah, semoga kita dapatkan pahala sabar yang tidak ada hitungannya. Setiap keadaan bagi seorang mukmin adalah baik dan itu modal untuk dapat surga. Terakhir, Bapak Ibu. Tempat. Setiap kita pasti menempati tempat. Dimanapun berada, bagi seorang mukmin yang merindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan setiap tempat sebagai modal untuk membeli surga Allah.
Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jangan bertakwa cuma ketika di depan Ka'bah. Jangan bertakwa cuma ketika di dalam masjid. Terutama ibu-ibu, mohon maaf. Begitu di masjid, Masya Allah, keribat. Wah, tertutup semuanya. Begitu keluar dari masjid, blosnang, pakai apa? Pakai celana bupati, buka paha tinggi-tinggi. Begitu masuk mall, pakai baju you can see my ketek, kelihatan keteknya. Tapi kalau masuk masjid, Masya Allah, malaikat, wah terbungkus rapi. Mestinya apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Mungkin kita tidak bisa selalu lurus jadi manusia. Maka kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu telah berbuat keburukan, segera ditip X, segera dihapus kejelekan itu dengan melakukan kebaikan, sehingga kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dalam bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini sebagian modal yang bisa kita kaji dengan begitu cepat ya. Kalau didetailkan satu persatu mungkin bisa sampai jam 12 malam ya. Ini ada pertanyaan, apakah materi yang saya sampaikan ini kelanjutan dari tema kajian yang lalu? Sebenarnya iya. Cuma saya bikin judulnya beda. Bukan bagian 1 dan 2 ya. Karena tema yang kemarin apa? Permainan itu bernama dunia. Dunia ini rendah. Saya sambung dengan tema ini, walaupun rendah, ternyata Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadikannya modal untuk dapat surga Allah yang sangat tinggi. Ini sambungannya, ya. Jadi jangan sedih kalau dikatakan dunia itu rendah. Kalau orang yang mencari dunia supaya betah di dunia, supaya bisa berjaya di dunia, cuma itu tok, memang seleranya rendah berarti. Ya, yang menghabiskan dunianya cuma untuk dunia, berarti orang yang seleranya rendahan, selera murahan. Ya, tapi kalau menjadikan sesuatu yang remeh, duniawi, yang low price, ya, low value, kemudian untuk mendapatkan surga yang high value, nah berarti ini orang cerdas. Itu maksud saya. Nah, semakin kesana nanti saya ingin bahas yang lebih teknis lagi. Supaya apa? Supaya konsep umum ini nanti kita bisa laksanakan secara lebih praktis. Contoh tadi ya, gambaran siklus keseharian 24 jamnya Nabi itu gambarannya seperti apa? Ada hadis-hadisnya yang memberikan dalil indikator kepada kita bahwa Nabi itu ternyata sehari-harinya begini, gitu ya. Baik, yang terakhir ini pertanyaan juga, mana yang harus didahulukan, bayar hutang atau sedekah? Apa Pak Bu jawabannya? Waduh, sudah konsensus, sudah apa? Ittifaq. Sepertinya ulama Masjid As-Salam berijma, bersepakat bahwasanya didahulukan bayar utang. Kenapa kira-kira? Bayar utang itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Yang wajib harus didahulukan. Masya Allah, alhamdulillah saya punya jamaah ini pintar-pintar.
Semoga yang pintar-pintar dan soleh dan soleha ini berkenan untuk mendoakan kami. Kami sekeluarga besar pesantren kami Al-Ma'had. Ya. Nanti pada bulan Februari tanggal 5 kami mengundang Bapak Ibu dan dari jamaah berbagai tempat kami bikin acara sebenarnya pelatihan public speaking dan broadcasting skill. Ini bisa dinikmati terutama oleh para ustadz, oleh para pengurus DKM yang sewaktu-waktu khutbah Jumat khotibnya berhalangan karena macet di tol, misalnya Pak Mihraf, ketua DKM khotib, lah perlu berlatih gimana itu tekniknya. Megang ini aja nih kadang-kadang orang nggak bisa. Padahal urusan pegang memegang nih udah hafal dari kecil. Tapi nggak bisa megang ini aja nih. Ada orang kalau megang mic begini. Ada yang begini. Sampai kayak mau makan mic. Ya. Ada tekniknya. Cuma begini aja nih ada tekniknya. Nah saya mengundang nanti tanggalnya tanggal 5 Februari insya Allah. Kita tutup kaji kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.